Maliaki 3 ayat 6. Maliaki mati. Sebelum Matius. 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tidak apa? Tidak berubah. Tidak berubah. Gimana? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kalau tiba-tiba Tuhan jadi Yesus, berarti Tuhannya pelin-pelan atau gimana? Kan dia mengutus, bukan dia menjelma jadi Yesus itu. Mengutus, berarti ada berapa Tuhannya? Ada. Lo mau pakai sebutan mengutus, kita akan nanya, ada berapa Tuhannya? Apakah mengutus diri sendiri? Iya. Kalau mengutus diri sendiri berarti menjelma. Dibilangnya kan gitu kan, dibilangnya emang Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, mengorbankan anaknya yang tunggal. Berarti ada berapa Tuhannya? Terus terang Pak Dondi, saya salut sama Bapak. Ya, semangatnya, ya, kegigihannya. Bapak belajar Alkitab juga gigih. Tapi ya itu seperti Pak Budi bilang tadi, bahwa kalau Bapak belajar hanya mencari kesalahan, Bapak hanya akan menemukan kesalahan. Ya, saya sangat sayang Bapak giat bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Seperti kata Paulus. Ya, saya walaupun Bapak menolak, saya mau berdoa supaya hati Bapak terbuka. Siapa tahu Bapak bertemu dengan juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Demikian pula dengan saudara sekalian. Saya kira Donditan selalu lari dari makna yang dibicarakan dalam Alkitab, termasuk dalam kitab Maleaki ini. Maleaki 3 ayat 6 menyatakan bahwa Tuhan tidak berubah, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Berikut adalah beberapa makna dari ayat ini. 1. Keteguhan dan kesetiaan Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan adalah sosok yang tidak berubah. Sifat, janji, dan kasih-Nya tetap sama dari masa ke masa. Tuhan yang sama yang membuat perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, tetap setia pada janjinya. 2. Jaminan bagi umat-Nya. Karena Tuhan tidak berubah, ini memberikan jaminan kepada umat-Nya, yaitu Bani Yakub, Israel, bahwa mereka tidak akan lenyap atau dihancurkan sepenuhnya meskipun mereka sering tidak setia. Tuhan tetap memelihara mereka, bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena kesetiaan Tuhan kepada perjanjiannya. 3. Panggilan untuk bertobat. Dalam konteks keseluruhan kitab Maleaki, ayat ini juga mengundang bangsa Israel untuk bertobat. Mereka diingatkan bahwa meskipun mereka telah sering menyimpang dari jalan Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan tetap ada, memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali kepadanya. Iya. Di mana? Di Sungai Yordan. Iya. Ketika dibaptis, ada Roh Kudus turun burung merpati. Ada suara nggak di langit? Ada, inilah anakku yang kukasihi. Nah, itu masih apa? Jadi ada suara di langit, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ada Yesus di Sungai Yordan. Iya. Lu mau bilang 3 Tuhan apa 1 Tuhan atau 3-3 nongol bareng? Kalau nggak nongol bareng, lu masih bisa muter-muter Tuhan 1, aku dan Bapa adalah 1, ya. Yohanes 10:30. Nanti Roh Kudus itu yang apa segala macam lah dengan segala doktrin-doktrinnya. Tapi ketika 3-nya nongol bareng, lu mau bilang 3 apa 1? Itu bingung. Nah, jadi nggak bisa dianggap remeh ya. Lu mau bilang 1, bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Tapi Tuhannya manifestasi dalam 3 pribadi, tapi tetap 1 Tuhan. Bukan 3 Maha Kuasa tapi 1 Maha Kuasa. Tapi nongol bareng. Donditan terus memaksakan iman dan pengertiannya tentang Alkitab. Kami kira ini boleh-boleh saja, sebagai seorang manusia yang terus penasaran tentang Tuhan, dan mencari kebenaran. Namun menjadi salah ketika dia memutuskan untuk menjadi mualaf dan masih terus belajar tentang Alkitab, terus mencari kesalahan dalam Alkitab dan menafsirkan berdasarkan pengertiannya sendiri. Seorang pendeta sekalipun dia harus sekolah dan belajar, tidak memakai pengertiannya sendiri jika berbicara tentang Alkitab. Kami rindu melihat Donditan berdakwah dan mengupas isi Al-Quran sesuai iman yang dia yakini. Saya kira inilah yang benar. Ada begitu banyak ulasan Trinitas dalam channel Kristiani. Akan tetapi jika ini tidak dapat menjawab keraguan Anda, sekali lagi saya katakan iman kita berbeda, Rasul Paulus sekalipun harus menjadi buta dan menerima Yesus. Terkadang kita memaksakan untuk memahami Tuhan yang tidak terbatas dengan kemampuan pikiran kita yang terbatas.
Apakah alam semesta diciptakan tanpa campur tangan Tuhan? Menurut keyakinan kami umat Kristen, semua alam semesta ini ciptaan Tuhan. Apakah nabi-nabi dalam Al-Quran bermukjizat tanpa campur tangan Tuhan? Saya minta Anda yang jawab sendiri. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa, apakah tidak mampu melakukan konsep Tritunggal? Iman Kristen meyakini Tuhan Maha Kuasa sanggup melakukan segala perkara. Ingat, manusia itu fana dan Allah itu kekal. Jika Allah mudah dipelajari, Dia bukan Allah. Jika yang fana dengan mudah mempelajari yang kekal, itu tidak masuk akal. Maka perbedaan antara agama lain dengan Kristen pada doktrin. Jadi itulah pandangan iman Kristen bahwa Allah itu esa, satu, tapi di dalam keesaan itu ada 3 pribadi di dalamnya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gara-gara kita punya kepercayaan semacam ini, seringkali disalahpahami oleh pihak lain yang tidak percaya. Maka Islam salah paham, lalu Islam menganggap kita sedang menyembah 3 Allah. Mereka tidak bisa membedakan antara Trinitas atau Tritunggal dengan Triteisme. Triteisme percaya 3 Allah, tapi Tritunggal bukan Triteisme. Tapi Islam yang salah paham dengan iman kita lalu menganggap bahwa Tritunggal sama dengan Triteisme. Karena mereka anggap Tritunggal sama dengan Triteisme, berarti orang Kristen menyembah 3 Allah. Dan karena itu maka orang Kristen layak disebut kafir karena menyembah 3 Allah. Maka orang Islam anggap kita kafir bukan karena kita kafir, tapi karena mereka tidak paham apa yang kita percayai. Sementara itu, Saksi Yehova dan Unitarian anggap kita sesat. Karena Saksi Yehova dan Unitarian yang tidak mempercayai doktrin Allah Tritunggal, mereka menghubungkan doktrin Tritunggal dengan dewa-dewa 3 serangkai di dalam kebudayaan-kebudayaan kafir pada masa lampau. Seperti itu. Sementara Islam anggap kita kafir, Saksi Yehova Unitarian anggap kita sesat. Orang-orang yang merasa diri sebagai kaum rasionalis menganggap bahwa ini doktrin tidak masuk akal. Bagaimana bisa Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi tidak ada 3 Allah, hanya 1 Allah. Ini tidak masuk akal. Maka kita bisa melihat bahwa kepercayaan ini mendapatkan serangan yang cukup banyak. Lebih dari 2000 tahun kekristenan telah hidup, tidak kurang serangan terhadap iman ini. Seorang namanya Leon Bednar, dia mengatakan begini, ketika kita memandang Allah Tritunggal, kita merasa seperti orang yang memandang langsung matahari pada tengah hari. Tengah hari bolong, lihatlah, buka biji matamu dan lihat ke matahari. Kamu akan merasa silau. Begitu juga ketika belajar doktrin Tritunggal, maka kita akan mengalami kesulitan. Nah, mengapa sampai belajar doktrin Tritunggal sulit? Ada beberapa alasan. Pertama, karena kita sedang berbicara tentang Sang Pencipta yang kekal dan tak terbatas. Kita sedang belajar tentang Sang Pencipta yang kekal dan tak terbatas. Siapakah yang mau belajar? Saya. Siapakah yang hendak dipelajari? Allah. Siapakah Allah? Pencipta. Siapakah saya? Ciptaan. Siapakah Allah itu? Dia yang tak terbatas. Siapakah saya? Saya terbatas. Maka pada waktu seorang manusia hendak belajar tentang Allah, sesungguhnya ciptaan sedang hendak mempelajari pencipta. Ya, saya kira benar apa yang dikatakan Pendeta Esra Soru. Bahwa untuk memahami Tuhan itu sangat tidak mungkin, dikarenakan kita ini makhluk ciptaan. Kita ini fana dan Tuhan itu kekal. Akan tetapi Tuhan telah menyingkapkan dirinya dalam Alkitab, Tuhan telah mewahyukan dirinya untuk kita pelajari. Untuk video selengkapnya, apa itu Tritunggal dan penjelasannya, saya ajak Anda untuk menyimaknya dalam channel Pendeta Esra Soru. Demikian jawaban kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain dengan topik dan pembahasan yang berbeda, dan tentunya masih di channel yang sama. God bless you.